Jadi saya tanya Bang Sumaya, misi Ya, Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Misi apa? Hanya misi sebagai manusia kedatangan. saja. Hanya Iya. sebagai mati, datang. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Orang-orang Romawi dan Yunani. Kalau Yesus Yahudi itu tidak mati, dirajam apalagi disalib. Jadi Yesus Yesua itu datang cuma itu satu, Bang. ada Yesua itu banyak cuma Yesus. satu, Bang. Menurut Yesus ada banyak Yesus. Sementara Ya, tapi yang Anda sembah juga tetapi itu bukan begini Bang Yesus Suma. Yahudi. Ya, tapi begini Bang ya, yang dimaksud dalam Bible itu hanya Yesua satu-satunya yang tercatat Bang, bukan Yesua yang lain itu Bang. Ketika Abang mengatakan banyak Yesus, Itu banyak Yesua yang lain, iya, iya. Itu doktrin Bang. Saya bilang itu iya. doktrin. Paulus saja mengatakan ada Yesus lain, dan Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Sementara Nggak yang ada, disembah Bang. oleh orang Nggak ada. Kristen di gereja itu Yesus lain, bukan Yesus Yahudi yang Anda sembah itu. Itu dewa Athena, Bang. Dewa orang-orang Athena yang saudara-saudara sembah. Gitu. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen tidak bisa satu tempat ibadah. Tidak bisa juga satu kitab, dan tidak bisa kemudian satu hari ibadah. Kenapa? Karena orang Kristen bagi orang Yahudi adalah ajaran pagan, sama seperti Roma Yunani. Karena memang sejatinya Kristen itu bukan dari Yahudi intinya. Kristen itu asalnya dari Roma Athena. Loh, Begitu, ini saudara. gimana nih Bang? Justru keselamatan itu, abang kan sudah utak-atik Bible nih Bang Suma ya. Sudah saya lihat sudah dari mulai sudah sekian tahun ini utak-atik Bible ya. Keselamatan tidak datang dari bangsa lain, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini menurut Bible Bang itu ya. Dulu. Nah, itu dulu. coba Yesus abang sendiri yang tunjukkan datanya di mengatakan Bible. kerajaan Sekarang akan begini, Bang diambil Suma. daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain. Anda baca Matius 23. Kok desamu ini, kotamu ini, kediamanmu ini akan menjadi sunyi, akan ditinggalkan kemudian. Jadi keselamatan kepada datang bangsa lain. Ya, oke. Jadi keselamatan datang dari bangsa Yahudi itu sudah dibatalkan. Jelas itu. Di mana ayat pembatalan? Ya, oke. Oke, di mana ayat pembatalannya, Bang? Silakan Bang ditunjukkan. Kita lihat bahwa Yesus mengatakan kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Matius 21 nomor 43. Anda boleh baca satu perikop. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Apa buah kerajaannya? Oke, berarti perjanjian Elohim itu sudah batal kepada bangsa Israel ya. Berarti dia sudah tidak memberkati sampai kepada akhir zaman ya. Lah, benar sekali. Berarti Tuhannya Israel ini berbohong. Nggak bisa. Begini. Tidak Tuhan bisa, tuh Bang. nggak pernah Tidak berbohong, bisa. Bang, setahu saya, Bang ya. Tuhan tidak bisa. Berbohong. Karena Yesus sendiri mengajarkan bahwa dia datang ke muka bumi ini untuk menggenapi. Apa penggenapannya? Kemudian baca di Yehezkiel 5 nomor 12. Ya. Oh, jadi penggenapannya itu. Jadi penggenap gini, Bang. Yesus ketika datang ke tengah-tengah kaumnya, coba Anda jujur, apakah Yesus mengecam kaumnya atau memuji kaumnya? Itu dulu. Apakah Yesus mengecam kaumnya atau memuji kaumnya ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya? Ini dulu. Kalau Anda ingin data-datanya, silakan Anda baca Matius 23 dari data nomor 1 sampai data nomor 39, Anda kenyang di situ. Bagaimana Yesus menyumpahi orang Israel, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, wahai kau keturunan ular-ular, wahai kau keturunan ular beludak. Jadi Anda kemudian datang menjilat, sementara yang Anda sembah itu bukan orang Yahudi. Apa buktinya yang Anda sembah bukan orang Yahudi? Baca Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Bible bukan dari manusia. Ayo. Yesus orang Yahudi, manusia. Jadi yang saudara sembah selama ini itu bukan anak Maria yang Anda sembah, dewa Agnostos Theos yang dibungkus dalam nama Yesus Kristus.
Mudah-mudahan Anda sadar setelah ini. Anda belajar lagi. Anda susun semua kata-kata Yesus tinta merah di dalam Bible. Anda tidak akan mengantarkan diri Anda menjadi Kristen kalau Anda ikuti ucapan tinta merah itu. Tidak ada ucapan Yesus di dalam Bible yang akan Anda gunakan sebagai alat untuk masuk ke gereja hari Minggu. Itu nggak ada. Semua itu hanyalah bisikan-bisikan dari dewa yang datang di tengah-tengah orang Athena dan Yunani, yang Paulus kemudian datang di Kisah Para Rasul 17 mengatakan, hei orang-orang Athena, selama ini kau menyembah dewa agnostos theos, aku sekarang datang untuk memperkenalkan dewa itu, namanya Kristus Yesus. Halilintar. Jadi yang kalian sembah itu dewa Athena dalam nama Yesus, sehingga kalian yang tertipu seakan-akan, oh Yesus yang kami sembah ini adalah Yesus anak Maria. No, Anda salah. Sudah, Bang. Yang Anda Sudah, sembah Bang. itu dewa orang Athena. Ya, silakan. Udah, ya. Jadi kami Kristen itu menyembah Yesus yang datang dari surga, bukan yang dari bumi, dari surga, Bang. Apakah banyak Yesus yang datang dari surga? Saya tanya dulu, Bang, apakah masih banyak Yesus yang datang dari surga? Saudara, Yesus sendiri mengatakan dalam kitab saudara, Matius 24, nomor 23, nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Itu satu. Yang kedua, Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat. Apa itu? Anak manusia keluar dari kubur. Sedangkan yang Anda katakan dari surga, itu bukan dari surga, tapi dari kuburan. Yang Anda sembah itu makhluk yang keluar dari kuburan. Kalau anak Maria bukan dia yang Anda sembah. Makanya ketika nanti Anda bertemu dengan anak Maria, apa kata anak Maria? Sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa itu maksudnya? Karena yang kalian sembah dalam nama Yesus dalam gereja itu bukan anak Maria, tapi dewa agnostos theos, sembahan orang Athena. Ya, berat bang, berat. Itu kan menurut Bang. Nih, Bang. Tapi itu fakta. Kristen. Itu fakta, saudara. Ya. Sebentar lagi Anda Kami memperingati Kristen. tanggal 25 Desember. Itu Selamat hari siang kelahiran untuk siapa? semuanya. Dewa Roma Yunani atau Anak Maria punya hari kelahiran? Ini Bang Juma. Sabar. Ditanyakan oleh Pak Osama. Sabar, Bang. Kristen ya? Ya, boleh. Sabar Osama. Ya, boleh tanggapi. Sabar. Tolong ya, Ya, jangan silakan, dipotong dulu ya. Bang Oke, silakan. Ulele Kristen ya? Iya, saya Kristen ya. Bang, tadi saya mau Saya mau menyampaikan saja. Bang Jumat coba jawab dulu tentang pertanyaan Bang Osama yang tadi terakhir ini gimana? Bung, kalau Anda baca Yohanes 17 bertaburan dalil Bang, yang jawab sama. aja supaya Ini saya menjawab. Sabar, ini lagi Kamu bertanya, dijawab. saya suruh jawab. Iya. Kau coba ngerti jawab. nggak? Kalau menjawab itu pakai mulut, bukan pakai pantat, pakai mulut. Ini saya jawab nih. Oke? Dengarkan kupingmu, buka kuping sampai robek. Yohanes 17 nomor 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku, Yesus bukan dari dunia. Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Mereka yang diberikan karunia Roh Elohim. Siapa mereka? Yohanes 3 nomor 13. Siapapun yang diserai tugas menyampaikan firman, maka Roh Elohim akan ada padanya sampai tak terhingga. Paham sampai situ? Makanya di dalam kitab saudara dikatakan bahwa makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang juga berasal dari surgawi. Ada berapa makhluk di situ? 1 Korintus 4:8. Ada berapa makhluk? Makhluk-makhluk surgawi sama seperti dia yang berasal dari surga. Apakah hanya Yesus dari surgawi? Oke, saya bisa tanya Pak Bang Juma? Bertanya lagi. Oh Bang iya, Raja oke. Apa Goda, yang salam Bang kenal, Juma Bang. jelaskan memang itu bukan, bagi saya itu tidak ada gunanya. Tetapi saya mau Oh iya, saya memang mau Bible itu bertanya musuh besar. tentang Musuh terbesar Bisa nggak saya konten bertanya? itu Bible. Bisa nggak saya bertanya kepada Bang Juma? Silakan. Dijawab Oke, dulu pertanyaan bagus, kita. bagus. Ada Ya, berapa terima kasih ya. makhluk keluar dari surga? Jawab. Oke, ya. Saya mau tanya Bang Juma. Bang Juma percaya bahwa percaya kepada Nabi siapa sekarang ini?
Percaya Tanya kepada lagi. nabi-nabi. Semua Gimana? nabi kami percaya, kecuali Nabi Paulus. Nabi kami tak yang percaya. paling pertama yang Bang Juma percaya itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Oh, berarti Muhammad tidak. Anda bertanya yang pertama Adam. Jangan kayak Paulus, enggak bagus itu. Nabi Cara yang Paulus dibuang dulu. Oke, dengar. Hmm. Nabi yang paling Bang Juma percaya. Oh, Nabi Muhammad. Kalau sekarang saya pengikut Nabi Muhammad. Dengan Oke, mengikut Nabi bagus. Muhammad sama dengan Oke, mengikuti seluruh pegangnya. nabi-nabi. Ya. Oke, bagus. Pegang kata-kata Bang Juma. Oh, iya. Oke, kalau Bang Juma percaya Iya. kepada Nabi Muhammad. Iya. Oke, Makanya apakah saya Islam. Sebentar. Apakah ada Muhammad mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi di dalam Al-Qur'an? Ya, bukan lagi nabi, dia ada rasul. Oke, di dalam Al-Qur'an ada ayatnya? Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Coba Wahai tampilkan seluruh ayat. umat manusia. Nggak perlu lebay. Wahai seluruh manusia. Wahai seluruh manusia. Aku ini adalah utusan Allah untuk kalian seluruhnya. Bil Oke, kita bayyinati jawab waz ya. Oke, zubur. sekarang pertanyaan Wa berikut anzalna lagi, ilaika insya dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku berikan Al-Qur'an kepadamu untuk kau jelaskan kepada seluruh umat manusia. Bagus. Ini mantap. Ada Saya lagi salut, Bang sebelum Juma. saya balik nanya? Oke, sekarang ini gini. Begini Oh, sekarang ini saya balik nanya. Ya, silakan Bang Juma, gantian dong, gantian. Oke, silakan coba. tanya. Oke, Coba kalau saya kamu tidak tunjukkan menjawab, ada dalilnya. teman-teman Kristen juga. Oke. Apa yang Jangan ditanya? dalil deh. Saya kesian kalau saya tanya dalil. Gini. Oke. Apakah ucapan Yesus yang berkata kepada orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Mereka yang memakai namaku, Yesus Kristus, akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah tergenapi ucapan Yesus ini? Ada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Kalau berhasil, mana orang banyak sebagai pengikut Kristus tersebut? Silakan, pelan-pelan abang, pelan-pelan. Silakan. Oh, berarti Bang Juma bertanya tentang bahwa Tidak, saya bertanya tentang harga cabai Sebentar. di pasar. Oh, sorry. pertanyaan bagaimana? Coba ulang lagi. Mulai oleng. Pegangan. Coba. Yesus berkata kepada orang Yahudi sebelum Paulus mendirikan sekte Kristen. Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 ketika ditanyai, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, waspadalah agar kalian orang Yahudi jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Yesus dan berkata akulah Mesias, namanya Yesus Kristus. Mereka yang memakai nama Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasilkah banyak orang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana orang banyak itu dan apa nama mereka yang menjadi pengikut Yesus Kristus penyesat itu? Silakan. Oke, itu adalah tentang statementmu yang tidak masuk akal. Karena kalau memakai, sebentar, saya mau jawab. Itu tertulis. Ya, saya mau jawab dengan dalil apa yang tadi Bang Juma katakan. Bang Juma baca di dalam Injil Matius 24 itu, Yesus mengatakan apa di sana? Konteksnya itu adalah permulaan penderitaan. Yes, memang murid-muridnya mengalami sebentar, penderitaan. itu permulaan penderitaan bagaimana Yes. murid-muridnya, sebentar. Siapa yang menganiaya Bagaimana muridnya? murid-muridnya? Kamu jangan potong-potong lah. Siapa yang menganiaya muridnya? Saya tanya Quranmu, kamu metong kamu. Dari tadi saya ditanya kok. Santai aja. Oke, gini. Di sana itu kamu baca baik-baik. Ada beberapa konteks di Injil Matius 24 itu ada beberapa konteks di sana. Makanya ada sebelum isi ayat Pertanyaan itu saya ada apa? konteksnya. Pertanyaan Bagaimana saya apa? sebentar, murid-murid bercakap-cakap dengan Yesus Kristus, bagaimana kedatangan bila manakah itu akan terjadi dan apakah kedatanganmu, kedatangan siapa? Waspadalah. Waspadalah kepada penyesat.
Berhasil tidak penyesat sebentar. memakai nama Kalau Yesus kamu- Kristus menyesatkan banyak orang? Itu pertanyaan saya. Inilah makanya kamu kalau membaca Alkitab orang lain yang bukan kenapa jadi- kenapa bukan jadi buku kamu yang curhat kamu ini? imani, kamu Saya menjelaskan kan itu dengan bertanya, yang sesat Paman. kamu. Saya bertanya, berhasil tidak penyesat alias iblis memakai nama Yesus Kristus Oke. untuk menjadikan orang-orang jadi pengikut Yesus Kristus? Berhasil tidak? Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menjadikan Di mana banyak orang di iblis seluruh memakai dunia nama menjadi Yesus pengikut Kristus? iblis dalam nama Yesus? Berhasil nggak? Di mana ayatnya tertulis dalam Alkitab bahwa iblis memakai nama Yesus Kristus? Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Namaku Siapa siapa? yang bilang itu? Kamu memutarbalikkan apa yang kamu katakan? Yesus Jadi ketawa, berkata Bang Juma. kepada Jadi begini, gini bang. Masuk Nama lagi Yesus Mengatakan apa yang itu, perkataan Yesus. nama itu. Yesus itu banyak dipakai orang untuk menyesatkan seperti. sekarang teman-teman siapa yang Muslim. pakai nama Dia Yesus? bahas Bible. Di Teman-teman Muslim gereja-gereja pakai nama Yesus atau pakai nama bombong? untuk membantah, Hah? ya, Membantah untuk siapa? membantah Yesus bukan Tuhan, membantah Oh, Yesus bukan Tuhan. sorry dulu. Ya, Galatia 1 ayat 8 sampai 9 ini ya. Galatia 1 ini orang yang justru menggunakan nama Yesus. Sabar bang. Sekalipun malaikat atau Betul, manusia, ya, malaikat atau manusia yang mengabarkan Injil yang lain daripada kamu terima, Betul. itu Amin. adalah sesat. Begitu. Oke. Ada. Bang, Ya, Abang, ada. tapi Ya. di luar Kristen tidak ada yang menuhankan Yesus. Yohanes 8 ayat 24, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak mengenal dia Ya, itu. betul. Oke, baik. Saya bacakan dalil Bang ya. Bang Juma. Sabar dulu gantian. Sabar, gantian. Saya bacakan dalil yang Anda bahas tadi. Tetapi sekalipun kami, kita lihat kata kami di situ merujuk kepada diri Paulus itu sendiri. Oke? Meskipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Kami di sini itu adalah kata penambahan. Itu tak ada kata kami. Jadi sebenarnya terjemahan yang ada adalah meskipun malaikat atau kami yang memberitakan Injil kepada kamu yang berbeda dengan Injil yang aku beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Paulus memberitakan Injil Lukas? Apakah Paulus memberitakan Injil Matius, Injil Yohanes, Markus? Tidak. Berarti yang dimaksud Injil lain adalah keempat Injil tadi. Berarti terkutuk Lukas, Markus, Matius, Yohanes karena memberitakan Injil selain daripada Injil Paulus. Gini Satu. bang, Sabar dulu. makanya bang Suma Sabar ini dulu. nggak paham Bible. Lucu ya. Makanya bang, kalau Sabar nggak dulu. paham, Saya belum selesai. bertanyalah Saya kepada belum ahli selesai. kitab bang. Saya belum selesai. Kalian bukan ahli kitab, Belum, makhluk kitab iya. silakan aja. Dengar. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Pertanyaan saya, yang diminta waspada di sini orang Yahudi atau orang Kristen? Jujur. Yahudi. Orang Yahudi. Yang datang setelah itu orang Islam atau orang Kristen? Yang datang memakai nama Yesus. Jujur. Kristen, Paman. Kristen. Jadi penyesat yang menggenapi nubuatan tersebut Islam atau Kristen? Jujur. Oke, berarti Kristen, Jujur. Paman. Jangan oke doang. Jangan oke doang. Oke, kita tampilkan Jangan dalil. oke doang. Jangan kita oke tampilkan doang. dalil. Pertanyaan saya, baca. Sebentar. siapa yang datang di abad pertama kepada murid-murid Yesus, ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, ngaku-ngaku bertemu Yesus di padang gurun, ngaku-ngaku bertemu Yesus dalam bilik penjara? Islam atau Kristen? Jawab. Paulus. Jangan main itu Kristen. dong. Jawab. Oke, coba Bang Juma bacakan tadi dengar apa perkataan Bang Juma mengatakan apa? Di abad Berhasil Oke. tidak? Sekarang kita baca. Berhasil tidak? Sebentar. Orang-orang Kristen mendatangi murid-murid Yesus yang asli, menganiaya mereka, lalu mereka membawa-bawa Kamu nama dengar. Yesus Kristus. Berhasil tidak? Berhasil, Bang. Ini di room Islam ini panik sekali.
Saya bertanya Di kok malah curhat. mute juga ada. Saya bertanya. Di Saya bertanya. Berhasil memang tidak? Di mute juga ada, tidak beri kesempatan banyak untuk Berhasil Bang Juma nanya tidak? kok nggak Umat pernah Kristen, jawab. apa, Lele, berhasil Bang Juma nanya tidak? kok nggak pernah jawab. Kok ngomong yang Selesai. lain? Memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Jawab. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu yang datang kepada Paulus itu? Itu siapa itu? Jawab Itu siapa itu? Makanya gini Bang Juma kalau ikut Siapa yang Muhammad- datang di Pulau Sebentar, Patmos sebentar. pakai tato di paha? Itu siapa? Kalau Bang Juma ikut Muhammad itu sudah salah jalan, Pak. Bagi saya. Tidak ada ucapan Karena Yesus apa? waspadalah kepada Dengar Nabi dulu. Muhammad, enggak ada. Tapi waspadalah kita kepada bisa Yesus tampilkan juga Kristus. data-data Al-Quran dan hadis kok. Bisa Kata nggak? Yesus, Oke, bisa nggak saya tampilkan data? waspadalah kata Nanti Yesus kepada mute. Nabi Muhammad. Waspadalah kepada Nabi Muhammad kata Yesus, gitu ya? Hah? Atau waspadalah kita kepada tampilkan Yesus data? Kristus. Sekarang kita bisa Astagfirullah. tampilkan data. Pertanyaan saya, hei, jangan memperbodoh diri, Tuh, jangan dulu. memperbodoh diri. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Di mana ayatnya? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Diulang Oke. lagi. Oke, di sana apakah tertulis bahwa iblis memakai, siapa yang mengatakan perkataan itu? Ayo. Penyesat itu apa? Penyesat itu iblis atau kamu bukan? sesat di situ, kata Yesus apa? Kamu sesat. Penyesat itu iblis atau bukan? Hah? Butuh oksigen. Penyesat itu ya saya bantu ya. Penyesat itu Ya. belum tentu iblis, bisa saja manusia jadi penyesat. Nah, kalau Belum manusia, tentu iblis, Bang. orang manusia yang menyesatkan itu dia kerasukan iblis atau tidak? Belum tentu kerasukan. Kadang dia Belum normal tentu. kok. Belum tentu. Kadang dia normal. Iya. Kadang dia normal. Tetapi dia menjadi jahat itu karena pengaruh siapa? Kayak seperti gini Bang ya, kayak seperti begini Bang ya. Kayak misalkan Bang ya. Gak usah terlalu lebih Saya- kali. Gak usah kemana-mana. Kita pertanyaan Nggak usah saya kemana-mana, kan? berhasil tidak? Bang Osama dia tidak mau dengar Berhasil penjelasan tidak? kita karena Si dia panik. penyesat menyesatkan banyak orang memakai Panik nama Yesus lagi. Kristus. Ya karena Betul, saudara. namanya panggung Muslim ya wajar lah. Kita kan hanya Saya sebagai tamu bertanya. jadi wajar lah mereka menguasai panggung. Berhasil tidak penyesat Oh, memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Berhasil tidak? Namanya juga kalau kita main bola di kandang. Iya, jawab Oh aja. iya. Iya. Ya betul Bang. Namanya kita Izin, bukan begitu, karena kalian tidak tertib. Kenapa Osama saya tidak mute? Karena Osama Betul, mau Bang. tertib. Bang Kalau Osama, kau ya. Lele, kau tidak bisa tertib. Seperti cacing disiram air panas. Oke Bang, Izin, Bro, gini Bang. Bang Silakan Host dengan rasa terima kasih ya telah menaikkan saya di sini, dan ini saya dengan rendah hati ya. Saya tidak mau menhujat, menghina di sini, tetapi saya mau mendapatkan ilmu dari Bang Juma atau teman-teman Muslim di sini juga tentang Islam. Silakan. Ya, diskusi yang baik ya. Kalau Iya, Bang Juma iya. lagi ngomong jangan dipotong, saya mohon. Bang Juma orangnya pasti sangat pengertian, sangat dewasa. Jadi kalau beliau selesai bicara, pasti beliau akan silakan jawab. Diberikan kesempatan padamu ya. Makanya aku mau bertanya tentang Quran aja, bisa nggak nih? Karena Bang Juma ini kan memang saya karena Selesaikan dulu tadi Bang Bisa. ya, baru lanjutkan Al-Quran ya. Terlalu Iya. tinggi Silakan Gurunda, materimu. mohon maaf. Terlalu tinggi materinya ke Al-Quran. Bibel dulu pahami. Bibel itu hanya terjemah. Dan supaya Gini, jemaat-jemaat kalau- itu paham gini, Bibel, Bang Juma. direvisi terus supaya mendekati pemahaman orang Bang Kristen. Juma, mungkin dari penjelasan Bang Juma saya bisa masuk Islam atau gimana? Oh, nggak bisa. Bukan begitu, saudara. Oh, berarti Anda- Bang Juma tidak mau aku masuk Islam. Gitu. Kalau Anda penjelasan- memahami Bang. dulu Bang. bahwa Bibel itu keliru. Anda sudah paham Jangan, Bibel Bang. itu keliru. Bang Osama tidak ada gimana? juru selamat Bang. Tidak ada juru selamat selain Yesus Bang. Jangan Bang, jangan Bang. Jangan. Oh iya. Nggak Ya, makanya selamat gini, Bang. gini, Bang Osama, sebentar dulu, sebentar. Kan saya mau mendengar penjelasan Bang Yesus Juma. mengatakan di dalam Matius Yohanes 16. Gini Bang Juma. Aku memang Bisa harus nggak? pergi. Diam. Saudara Osama. Yesus berkata, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur, yaitu roh kebenaran itu tidak akan datang. Dan kalau ia datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa, mengajarkan segala hukum-hukum,
keadilan. sama tenan ya. seterusnya. Tenan. Nomor 12-nya, Yesus mengatakan bahwa ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang belum bisa kamu tanggung. Sebab masih banyak hal yang ingin aku ajarkan hari ini, saat ini, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penghibur lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Pertanyaan saya, siapa seorang lain, penghibur lain, roh kebenaran lain selain Yesus yang mengajarkan segala hukum-hukum tadi? Jawab, itulah juru selamatnya. Roh penghibur itu yang dimaksud Roh Kudus, Bang. Ya, amin. Salah Bang Osama, Roh Kudus nggak ada aturan. Roh Kudus nggak bawa Makanya aturan. Nabi Muhammad yang bawa aturan itu. Oke, Saudara, bagus. Itu Nabi Ini, Muhammad, Bang. Bu Faders. Makanya Roh tadi saya Kudus mau nggak bawa tanya. aturan. Ya, makanya tadi saya mau Yesus tanya berkata, kepada Bang Juma. sudut dulu ini, Harlena ini kayak perempuan, diam dulu, kenapa? Saya bicara sama Osama, kalau sebentar aja. Saudara Osama, kalau Anda mengatakan Roh Kudus yang datang, Anda keliru besar. Kenapa? Yesus berkata di data nomor 7-nya, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Kalau Anda mengatakan itu Roh Kudus, Anda keliru. Yohanes 20 nomor 22, terimalah Roh Kudus, kata Yesus. Mereka kemudian dihembusi oleh Yesus Roh Kudus. Nah, sudah ada Roh Kudus pada saat itu, coy. Kalau Anda mengatakan yang datang itu Roh Kudus, sudah ada Roh Kudus di situ. Bahkan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, Zakaria penuh dengan Roh Kudus. Yesus juga ada Roh Kudus padanya. Sedangkan yang datang ini adalah oknum lain. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Nah, kalau ia datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Dan kalau ia datang, kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Ayo, siapa yang memuliakan kemudian Nabi? Bicara lagi kan, siapa yang memuliakan kemudian Isa atau Yesus? Nabi Muhammad kah? Atau Paulus? Itu dulu. Bang Juma saya salut. Itu dulu. Siapa yang memuliakan Yesus? Oke, gini. Nabi Muhammad atau Paulus? Silakan Anda jujur. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, kita uji. Siapa yang memuliakan Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Silakan. Yang memuliakan Yesus adalah orang-orang pengikut Yesus Kristus. Jawab lain. Pertanyaan aja nggak ngerti, Bang. Siapa yang dikatakan oleh Paulus, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Bisa Sebab ada gini, tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Ini yang difitnah Paulus terkutuk ini siapa? Ini merujuk kepada Yesus Kristus. Karena apa? Nah, memuliakan atau menghinakan dengar itu? Dengar dulu. Itu memuliakan atau menghinakan? Dengar dulu. Oke. Kalau kita berbicara tentang keselamatan yang tertulis di dalam Alkitab, karena nabi-nabi yang terdahulu tidak bisa sebentar. Ini kok keselamatan lah. Kenapa keselamatan ini? Keselamatan. Siapa yang mengutuk, siapa yang menghinakan, siapa yang nabi-nabi memuliakan yang Yesus? terdahulu diutus oleh Tuhan tidak bisa menegur ciptaannya Tuhan, makanya inkarnasi. Sebentar, ini semangat ngomong Allah aja yang ini. menjadi roh, Allah yang roh sebagai roh itu berinkarnasi dirinya dalam diri manusia. Itu ajaran antena. Makanya ia menyatakan Yunani Romawi berinkarnasi itu ajaran Romawi Yunani. Memang ini panggung kalian memang saya mengerti kok. Seperti Bang Osama tadi. Siapa yang memuliakan Yesus? Nabi Muhammadku atau Paulusmu? Bisa aku pendiri agama Kristen kan Paulus, pendiri Islam kan Nabi Muhammad. Nah, siapa yang memuliakan Yesus? Nah, ini yang akan saya tanya, Bang. Jawab, Bang. Pertanyaan jawab. Gini, tadi kan aku mau masuk Islam. Siapa sih? Saya selalu dengan penjelasan Bang Juma. Siapa tahu saya bisa masuk Islam gitu. Orang masuk Islam itu kalau menggunakan akal. Tidak menggunakan akal bagaimana mau sampai ke Islam? Jangan, Bang.
Sebentar Bang. Bang Osama, Bang Osama, Nah, tenang. itu Iya, temanmu tidak larang suara kamu ini tidak gunakan dapat akal. sampai Tak boleh kepada katanya. Bapak kalau tidak melalui Yesus. Jangan Bang. Ah, itu Jangan, Bang. ke Jangan, temanmu, Bang, nggak kata boleh cerdas Osama. Oke, katanya. saya follow Bang Tapi Osama Osama ya. duluan Saya nanti yang follow Bang masuk. Osama. Ya. Makanya Bang Ini Juma dulu, gini. ini Bang dulu. Juma. Siapa yang memuliakan Yesus? Bang Nabi Juma Muhammad tidak bisa- atau Paulus? Tidak Itu bisa dulu. tadi kan saya sudah bilang mungkin bukan mungkin ya, pasti saya bisa masuk Islam karena apa, dengan penjelasan Bang Juma. Kalau ada jawaban yang dari Bang Juma saya. Pertanyaan saya, siapa yang memuliakan Yesus? Ini sudah Bang jalannya Juma hanya menuju Islam begini, ini. bagaimana? Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, maka roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Nah, sekarang kita uji di mana roh kebenaran itu berada, di Islam atau di Kristen. Kristen asalnya Paulus, Islam asalnya Nabi Muhammad. Siapa di antara dua tokoh ini yang memuliakan Yesus? Itu dulu. Oke, apakah di dalam Islam Muhammad adalah pendiri Islam? Apakah dia mengutus Roh Kudus? Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Siapa yang memuliakan Yesus, itulah yang penuh dengan roh kebenaran. Yang menghina Yesus Yang itu roh memuliakan setan. Yesus Kristus adalah, tadi saya sudah jawab, adalah orang-orang Kristen. Oke, yang mati terkutuk di atas tiang salib siapa? Ya makanya itu kan tertulis. Bisa nggak? Dengar penjelasan dari orang-orang Kristen. Yesus berkata dalam Ini kan- Yohanes 17. Bang Juma, dengar. kamu Bapak, bilang aja gini. permuliakanlah anakmu Ini kan sebagaimana bukan kemuliaan sikap yang bukan kumiliki sikap di kamu. kehadiratmu sebelum dunia ini ada. Yesus itu manusia Iya, mulia. betul. Nah, Yohanes lalu yang 17 dikutuk di ayat- tiang salib ayat siapa? 5 itu. Yang dikutuk di tiang salib menurutmu siapa? Oke, saya tanggapi. Orang mulia itu. Orang mulia. Itu adalah sebentar, makanya gini, di dalam kekristenan. Inilah Bentar, anakku dulu. yang Bisa dengar kukasihi. nggak? Itu yang Memang disalib panggung terkutuk itu orang kalian dikasihi memang rupanya. begitu. Otak bocor. Ingkar. Inilah Bukan anakku saya yang kukasihi. Saya berbicara. Kepadanya aku Ada berkenan. suatu kalimat Yang disalib yang ini dikenang oleh Allah. Allah berkenan Allah, padanya. Allah. Dikasihi oleh Allah. Sampai dia disalib itu gimana? Wah, modal gigi palsu kayak Bisa gini mah. Bang Juma bisa nggak dengar aku? Anda yang bisa nggak mendengar aku? Kalau saya mendengar Bang Juma nggak tahu sekali. Ya tapi saya Anda tidak nggak mendengar nyambung. dan paham apa yang Makanya Bapak Anda Bang Juma diam. katakan. Itu ada Osama itu, tapi Anda cerewet. Kayak banci lagi haid. Ngomong aja Osama terus. itu kan tadi sudah bilang bahwa Ya saya bertanya, siapa yang memuliakan Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Anda kemana-mana perginya. Ini kunci di antara Islam dan Kristen, selamat atau tidak. Jangan Nabi Muhammad sebagai takaran. Yesus aja, Yesus. Kalau Nabi Muhammad berat buat kalian. Yesus berkata, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah sekarang siapa yang memuliakan? Apakah Paulus atau Nabi Muhammad? Dari situ kita lihat roh apa yang ada pada diri kita. Roh yang datang kepada Kristen ini roh apa? Roh yang datang kepada Nabi Muhammad ini dan pengikutnya roh apa? Apakah roh kebenaran atau roh kesesatan? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah tuh, roh kebenaran akan datang memuliakan aku. Jadi ada penyesat, ada yang memuliakan. Al-Quran memuliakan beliau. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberkati oleh Tuhanku dimanapun aku berada. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Wa barram biwalidati, dan aku memuliakan memuliakan ibuku dan juga Tuhanku. Aku memuliakan. Sedangkan kalau Anda melihat bagaimana Paulus mengajarkan tentang Yesus, ada nggak kemuliaan di situ? Juma. Kamu itu cuma conggor doang, Cak. Ini enggak, saya bertanya, Bung. Tapi Ada otak enggak kamu kemuliaan yang diberikan oleh orang Kristen terhadap Yesus? Khususnya Otak Paulus, kamu ada enggak? kosong, Juma. Otak kamu kosong, jangan conggor. Lah, Cari kau jangan modal benci, Bung. Lawan saya pakai ilmu. saya bukan. Kau nggak akan Ya, pernah bisa sabar, menghentikan sabar. saya. Nggak bisa Anda sabar, menghentikan teman-teman, saya. sabar. Saya akan sebagai Sabar. penginjil jalanan yang harus memberikan pemberitaan Jangan nyindir kebenaran dulu. kepada kalian. Sabar Jio, Osama sudah mulai sadar nih. Ayo, Zuma itu Iya.
bukan Pertanyaan sadar, saya- saya menunggu giliran untuk menanggapi, bukan sadar. Silakan. Siapa yang memuliakan? Nabi Muhammad atau Paulus? Silakan. Nabi Muhammad Paulus lah, itu Bang. levelnya hingga Tolong ada itu tunjukkan levelnya. datanya di mana Paulus memuliakan Yesus. Ingat ya, Yesus dikatakan manusia terkutuk di atas tiang salib oleh Paulus tanpa ilmu. Paulus tanpa ilmu mengatakan Kristus mati dalam keadaan kutuk. Dia dijadikan kutuk, bukan terkutuk. Siapa yang menjadikannya? Dijadikan kutuk, Bang. Siapa yang menjadikannya? Sementara Tuhannya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, yang Yohanes menjadikannya 1 nomor terkutuk 14. itu, ya, yang menjadikannya terkutuk itu penguasa di Romawi. Nah, berarti kok komplotan pendiri agama Kristen itu menghinakan Yesus, sedangkan yang datang adalah roh yang memuliakan Yesus. Ayo. Iya, karena dia tidak percaya, Bang, ya. Kenapa Yesus harus dibunuh ya. Kenapa dia harus disalibkan ya? Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa yang datang itu adalah firman, ya. Mesias yang datang. Iya, kan nggak tahu, Bang. Makanya itu disalibkan. Coba Abang tahu ini ya, bahwa Oke. Elohim yang datang. Kira-kira abang mau ngapain ini Elohim? Hei, Kalau abang saya tahu jawab. ya, kalau abang nggak tahu, pastilah ini sesat ini mengaku dari surga, ya kan gitu, Bang. Selamat sore. Sorry, saya jawab dulu, Sorry. Saudara Osama. Dengarkan pelan-pelan. Mas sore. Orang Yahudi yang turun dari langit berupa malaikat saja, mereka Gak tidak ada akan orang pernah Yahudi, Bang. Sorry saya potong dulu, Bang. Gak ada orang Yahudi turun dari langit, gak ada, Bang. Yesus bukan orang Yahudi. Ya, itu kemanusiaannya, Bang. Kemanusiaannya. Dia berasal dari Allah, kemanusiaannya. Makanya itu, Aduh. Bang. Iya, Aduh, ini saya Bang, boleh nggak jawab proses tadi? proses Tuhan kelahirannya lahir. itu adalah itu begini, Bang. Pada saat Yesus lahir melalui Maria itu, Bang, bukan benar-benar dia lahir. Itu proses kedatangannya. Mama, Ya. ya. Kira-kira orang waras bisa nggak Anda bodohi dengan kalimat Anda itu? Dalam narasi Abang Suma itu yang pertama bilang tanggal bukan Desember benar-benar itu tanggal lahir itu 25 maksudnya. sudah itu hari kelahiran Yesus. Saya pun nggak sepakat ketika Bible mengatakan Yesus itu lahir, tapi Yesus itu datang. Dia datang pada hari ke ini dunia telah lahir. melalui proses juru selamat yang lahir, Bang. Gelarnya yang lahir, Bang. Gelarnya yang lahir. Masolan generasi. Hei, saudara, Kalau Yesus bagi benar, orang Yahudi. Bang, kalau Yesus sebelum dia lahir melalui Maria, dia tidak ada, Bang. Saya hari ini tinggalkan Yesus, ya. Oke, Yesus baik. mengatakan, aku telah ada sebelum Abraham ada, bahkan sebelum dunia dijadikan, aku telah ada. Aku berasal dari Bapa, aku berasal dari bukan dari dunia ini. Nah, aku dari atas, kamu dari bawah. Jadi kalau Yesus dari dunia ini, Bang, saya mualaf aja. Betul, Tapi Bang, faktanya ya? dia firman kan? Itu. Berarti dia itu bukan yang awal. Ada yang memfirmankannya. Faktanya dia berasal kan? Berasal tuh ada Yesus, asalnya berarti kan? Akulah. Jadi memang kontradiktif. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Aku Alfa dan Omega. Itu ucapan siapa, Bang? Ini ada Bang Suma di sini, bisa ditanya, Bang. Ya, itu ucapan siapa? Ya pernyataan Bapak itu, Bang. Dibuka lagi ya saya. Dibuka, Bang Suma, dibuka lagi ya saya 43 ayat 11 pernyataan Bapak. Tidak Nomor ada juru 10 selamat selain aku. Dibuka lagi itu ayat. Nomor 10 Dibuka dulu. lagi. Nomor 10 dulu. Nomor 10 dulu diawali. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Iya, silahkan. Nah, yang dibentuk menjadi daging ini siapa? Betul itu. Yang dibentuk jadi daging ini siapa? Betul itu. Apa sih? Bukan dibentuk itu, Bang. Proses Lalu dia kelahiran.
Dibentuk Proses nggak? kelahiran. Terbentuk nggak dia di situ? Aduh, kamu Itu ini. proses kelahiran, Bang. Sudah saya katakan proses kelahiran. Kamu ini terlalu memaksakan kemudian ajaran Roma, ajaran Yunani masuk ke ajaran Yahudi, terlalu berlebihan. Orang Yahudi Ya, melihat sudah tentulah. orang lain. Gini Bang, sudah tentulah Anda menolak Yesus. Kenapa Bang? Di kitab Abang sendiri, Isa mengatakan, akulah jalan yang lurus, ikutlah aku. Enggak ada Muhammad berkata, akulah jalan yang lurus. Justru kalian mengikut Muhammad, menolak Kamu Isa itu Al-Masih. ilmu Qurannya udah sampai mana? Ya, ilmu Qurannya tahu sudah sampai sedikit mana? lah. Saya Ya, bacakan kan kalau ahli, gitu. kami kan ahli kitab. Kalau Bang Suma kan ahli Quran. Umat Muslim kan ahli Quran, bukan ahli kitab. Yang ahli kitab itu Kristen, yang lebih mengetahui kitabnya. Begitu juga Quran, yang mengetahui Quran itu pasti ya Muslim. Begitu Bang. Oke, baik. Ya. Baik. Ya udah gantian. Guru udah jawab dulu ya. Sama. Anda mengaku ahli kitab ya. Ketika kemudian Ya, ada kalimat, monggo bang. ada kata di dalam kitabnya orang Yahudi, besel menu, itu tertulis di mana bang? Di dalam kitabnya Yahudi. Anda kan ahli kitab. Coba besel menu, maket metenu. Itu tertulis di mana bang? Ya. Saya kan umat terjemahan bang. Tadi Kami katanya ahli Kristen umat kitab. terjemahan. Tadi Bukan- katanya ahli bukan- kitab. Bukan Tadi ahli kitab. dalam bahasa Ibrani. Bukan ahli dalam bahasa Ibrani. Yang disebut ahli kitab itu ahli di dalam kitab. Ahli mesin, Iya, ahli dalam tapi mesin. terjemahan. Ahli Tapi hukum, ahli dalam terjemahan. hukum. Makanya aku bilang kamu itu bahlul kitab. Terima aja nasib lo. Oke. Ahli kitab, ahli Saya kitab. tanya dulu bang. Wah, Apakah kitab. sabar saya Makanya tanya dulu bang. Osama, Iya. kalau ngomong Udah, tunggu dipikir dulu, ada Tunggu dulu, konsekuensinya. supaya Anda itu satu kelas. Seorang pastor aja, pastor nih, pastor dulu, SWAT Bang. aja nggak Sabar ada dulu, bisa sabar dulu. melakukan perlawanan sama aku, apalagi jemaah kayak kalian. Orang-orang oten itu sekali lagi katakan samamu, oten itu mau Sabar pastor dulu, mau sabar pendeta dulu. mau ST1 S1, S2, S3, STT atau S tontong atau lulusan neraka sekalipun bukan ahli kitab tapi bahlul kitab. Sabar. Camkan itu baik-baik. Sabar dulu bang. Camkan itu Osama baik. Yang dijamkan, dimaksud- kalau ngomong yang juga dimaksud- harus dipikirkan dulu ya. Jangan Kalau lagi ngomong sebut jangan dirimu ahli kitab. klaim-klaim ahli kitab segala macam. Yang saya katakan ahli kitab. Karena ada konsekuensinya setiap perkataan kita itu. Ya. Jangan sombong. Ya, Gak bagus itu. ya kasih Ya, minum jadi dulu, Anda kasih minum mengatakan- dulu bang Suma kopi. Kasih Bang Ya. Suma kopi dulu. Minum kopi dulu Anda ya, mengatakan- betul. Kalau Anda enggak mengatakan ada bahwa rimnya, enggak ada Yesus rimnya. itu adalah juru Minum selamat. kopi dulu, minum kopi dulu. Yesus itu juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Sedangkan Yesus Ya, yang menyesatkan itu. banyak orang itu adalah Itu kan baca juru Alkitabnya hanya jahat setengah. yang mengajarkan orang-orang di luar Yahudi untuk menjadi jahat dalam nama Yesus Kristus. Ya. Itu kan Gitu. baca Alkitabnya tidak tuntas. Makanya Jadi saya harus kesimpulannya bacakan begitu. samamu dari kitab Kejadian sampai Wahyu di sini biar kamu Nggak paham. perlu. Nah, makanya Matius pasal jawab 10. sendiri, pernyataan sendiri Matius dijawab pasal sendiri. 10 ayat Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6. Jangan kau comot-comot itu, Itu jangan. bukan Jangan kau comot. comot-comot. Itu yang Emang enak digituin. Emang enak. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Itu pahami konteksnya. Apa konteksnya? Mungkin satu perikop dikasih dia bang, satu perikop. Silakan, Kalau silakan. satu dua ayat Bacakan nanti saya satu dikatakan perikop. Silakan. comot-comot. Oke. Dia kan Silakan bukan kau baca ahli satu kitab. perikop. Saya dengarkan. Dia bukan ahli kitab, makanya dia ngutipnya cuma satu ayat. Satu, Nggak dua, tuntas satu tiga. kitab. Silakan Anda bacakan. Dengarkan. Anda sekarang baca dari data nomor 1 sampai nomor 42 dari Matius 10. Saya kasih waktu Anda 10 menit. Yang lain diam. Mohon izin. Silakan. Memangnya Silakan. saya kan tidak perlu mengikuti perintah. Anda mengatakan Sekarang minum kopi dulu lah, minum Anda kopi harus dulu. dengar Suaranya dulu. udah serak-serak. Pastor, saudara pastor. Anda Siap, diam dulu, siap, dengarkan. Anda mengatakan bahwa saya harus melihat konteks kan. Nah, sekarang Anda sebagai pastor, tolong Anda baca Matius 10 dari nata 1 sampai nomor 39. Saya ingin dengar atau sampai nomor 42. Silakan. Konteksnya itu satu kitab. Kan garambang, kan asal ngomong. Jadi Matius Asal pasal nyerocos. Di sini Matius pasal bukan gereja, hei. Saudara pastor, Ya. ini bukan gereja.
Ini bukan gereja. Justru Ini gini, bukan gereja. Bang Zuma. Ini bukan gereja, saudara. Kalau Anda ingin mengatakan baca mute. Berani nggak konteks, sekarang? Gini, silakan baca nomor 1 sampai 42. Saya Tuan bilang, rumah berani nggak namain mute? saya Gentleman menunggu dong. 10 menit, bayangkan itu. Saya kasih Anda waktu untuk Iya, membual mereka selama 10 menit. Curang mereka ini, pakai mute. Bukan curang, dengarkan. Saya Enggak, kasih saya Anda mau waktu. menjelaskan Anda, Saya kenapa. kasih Anda waktu 10 menit dan saya mohon izin tanpa mengurangi Iya. rasa hormat saya kepada yang lain. Kita diam, kita biarkan pastor ini membaca Matius 10 nomor 1 sampai nomor 42. Kita lihat apa endingnya, silakan. 1, 2, 3, mulai. Baca untuk apa? Baca untuk apa? Makanya saya mau jelaskan. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 ya. Itu dikatakan Yesus berkata kepada 12 rasul, "Pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari Israel. Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain." Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Lalu Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, pertanyaannya, ya sebentar. Pertanyaannya, kenapa bisa jadi seperti itu? Yohanes pasal 1 ayat 11 Yohanes pasal 1 ayat 11 Baru 2 menjelaskan ayat dia langsung datang kepada kontradiktif Bang ya. Baru 2 ayat aja langsung ya kontradiktif. makanya kontradiktif bagi yang tidak memahami. Tabrakan, Tapi kalau bagi yang memahami tidak kontradiktif. Makanya saya Tabrakan, jelaskan. saudara, diam dulu. Ya tabrakan karena kalian tidak Diam ngerti. dulu, Kalian bukan ahli kitab. diam dulu. Nih, tak kasih datanya. Kalian ahli dongeng, bukan ahli. Saya kasih datanya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Bukan Yohanes engkau 17 beri. saya nomor 8. Diam dulu calabai. Diam dulu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, apakah ada di antaranya pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak data itu? Oh, banyak. Nah, coba silakan. Banyak. Silakan. Ya, makanya dengan Yang lain mohon tenang. Kita tunggu seorang pastor ini. Tolong tunjukkan di mana Yesus sebelum ada kebangkitan makhluk dari kubur itu berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku." Silakan. Satu. Makanya saya jelaskan. Di mana tertulis? Dua. Jadi, gimana saya mau ngomong? Gimana? Tiga. Dengarkan, tutup mulut, minum kopi, Empat. sambil dengarkan. Nah, jadi ia datang Lima. kepada umat kepunyaannya, tetapi orang-orang Enam. kepunyaannya tidak menerima dia. Yohanes pasal 1 Tujuh. ayat 11. Nah, barang siapa yang Delapan. percaya kepadanya, diberi kuasa menjadi anak Sembilan. Allah. Itu. Makanya 10. murid-murid pergi memberitakan Injil ke seluruh 11. dunia. 12. Dalam Kisah Rasul pasal 10, 13. Petrus ada di wilayah 14. Kaisarea. Kisah Rasul 15. pasal 8 ada di Samaria. 17. Gitu. 18. Memang bukan ahli 19. kitab. Kalau ahli kitab 20. pasti enggak gitu cara ngarangnya. Ini 21. pengarang bebas. Saudara 22. Juma ini saudaraku yang suka ngarang 23. bebas Alkitab. 24. 25. Iya, kasih dia kopi dulu biar 26. tenang. Nah, mulutnya jangan 27. 28. 29. 30. jelas itu. Pembohong bullshit. Nggak ada. Jin pohon. Nah, Anda itu iblis penunggu gunung. justru Saya Anda berkata iblis. kepada saudara, dengar, diam. Anda pakai Saya kitab orang kasih lain Anda untuk kesempatan, apa? Anda diam. Anda diam. Saya kasih Anda kesempatan untuk berbohong tadi, Saya tapi kasih kamu Anda tidak kesempatan sanggup. khusus saya kasih kamu kesempatan sampai 30 kamu jelaskan Yohanes 1 ayat 11. 1, 2, 3. Dengar, saya berkata, adakah ucapan 4, Yesus, 5. segala firman yang engkau berikan 7. kepadaku telah aku sampaikan kepada 9. mereka dan mereka telah menerimanya 11. dan mereka percaya bahwa 12. engkaulah yang mengutus aku. 13. Pertanyaan saya,
Adakah 14, Yesus pernah mengucapkan 15, ucapan 16, pergilah ke seluruh 17, dunia, jadikanlah seluruh 8, bangsa menjadi 18, muridku, 19, baptislah 20, mereka dalam nama Bapa, 21, Anak dan Roh Kudus. 22, Ada enggak Yesus 23, pernah mengatakan 24, itu sebelum 25, adanya makhluk 26, yang keluar dari tanah? 27, 28, Anda 29, mengatakan banyak. 30. Oke. Anda Sudah, katakan sudah. banyak, Sekarang, tapi ternyata tidak ada satupun dalil yang bisa Anda tunjukkan. Berarti Anda itu adalah setan penunggu gunung. Saudara-saudaranya iblis yang mau menyesatkan. Saya minta dalil. justru Mana? Anda. Mana dalilnya? Sebentar. Anda silakan. justru Anda tidak Saya punya tunggu dalil. dalil. Anda tidak punya Saya tunggu dalil dalil. bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Yesus yang lain. Justru Anda terima dari saksi dusta yang mengatakan Yesus Segala yang lain. firman yang engkau Saksi berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Hah? Mereka di situ siapa? Mereka telah menerimanya. Mana firman yang Dia diterima siapa? muridnya sebelum adanya makhluk yang Siapa? keluar dari kubur itu berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi Makanya muridku. Itu mana? Di mana? Di mana tertulis? Makanya enggak. Ya Matius 28 ayat 19 sampai 20. Lah, apakah ucapan itu Yesus pernah ucapkan? Hah? Yesus yang ucapkan. Di mana Yesus pernah ucapkan itu? Nah, itu Matius saksinya. Kamu saksinya siapa kalau bukan Yesus ucapkan? Saksimu siapa? Jangan dusta. Di mana? Kamu nggak punya saksi kecuali Di mana Yesus dusta. pernah mengatakan Dengar, pergilah ke kamu seluruh jangan saksi dunia, dusta. jadikanlah seluruh Ya, bangsa itu menjadi Matius muridku. yang katakan, saksi Yesus mata, pernah saksi mengucapkan peristiwa. kata itu di mana? Mana kamu punya saksi mata, saksi peristiwa? Kamu siapa? Kamu saksi dusta. Saksimu siapa? Kenapa orang gini jadi gila? Pastor jadi gila kok. Kenapa? Segala Kamu gila, firman karena yang engkau kamu berikan nggak punya saksi kepadaku, mata, kamu ngarang. segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Hai, Pertanyaan saya, itu ngawur, apakah kan? masih ada firman Itu kan yang belum Yohanes, disampaikan? ini di Matius. Bagaimana Sekarang kamu ambil Yohanes ke pertanyaan Matius? saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Kenapa kamu bertanya begitu? Lah, karena Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Apakah masih ada yang belum disampaikan? Firman yang mana? Telah yang disampaikan yang mana? Konteksnya kepada siapa? Makanya. Jadi Itu suara penyesat yang aja kamu begitu. terus. Nah, kamu penyesat. Bodohi jemaat Nggak terus. nyesatin. Kamu tuh nyesatin Kau umat. sekolah, Gini, kau sekolah firmannya. teologi itu hanya untuk menipu Gini. orang. Nah, kamu juga nggak ada apa-apanya selain nipu Ya, saya bertanya samamu sederhana, dasar kekristenan. Dasar kekristenan Gini, terkait gini, dengan gini, ajaran gini. Yesus. ngibul kamu. Dengarkan. Dasar ngibul Yesus kamu. berkata, Dasar segala ngibul. firman yang engkau berikan, segala firman, Sudah, semua firman Sudah, yang Bang. engkau berikan kepadaku, Sudah telah disampaikan, aku Bang. sampaikan Sudah kepada disampaikan. mereka. Pertanyaan saya, Iya, sudah disampaikan, Bang. Itu jadikanlah adakah semua firman bangsa yang muridku, itu berkata perintah. dari mulut Yesus, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di mana Yesus pernah ucapkan itu? Silakan. Itu perintah, Bang. Itu perintah, Bang. Perintah bahwa Saya- pergilah. Ya, Saya perintah ulang untuk lagi. mengutus, ya. Saya ulang lagi. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Bapa, telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, apakah segala firman yang telah Yesus sampaikan ada di antaranya perintah pergi ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi muridnya Yesus? Ya, buktinya Adakah? segala firman itu. Matius 28 ayat 19-20 Yesus yang berkata. Bahlul. Justru pernyataan orang yang keluar dari kubur Ya, ini karena yang harus diuji. Kamu nggak ngerti. Kamu nggak ada saksi mata selain saksi dusta. Saksi dan mata mengatakan yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Ucapan oknum yang Yesus keluar ngomong, dari kubur ini mau Yesus yang ngomong diuji. itu yang menyampaikan. Apakah itu Sedangkan Yesus atau bukan kamu Yesus? Kamu saksi dusta. Kamu saksi dusta karena kamu tidak menyaksikan yang keluar dari kubur itu siapa selain kamu berdusta. Seakan-akan kau Sedangkan melihatnya. saksi mata, Siapa di antara saksi murid mata- Yesus saksi melihat mata Yesus keluar dari Matius. kubur? Hei, Ya Matius murid rasul. di mana Matius melihat Yesus Ya. keluar dari kubur? Ya Di mana? Matius murid rasul. Di mana menyaksikan Matius itu. melihat Ah. Yesus keluar dari kubur? Petrus menyaksikan. Di mana Matius? Di mana Petrus melihat Yesus dari kubur? Ya itulah makanya kebodohanmu di situ. Kamu nggak- Oke, diam. Kamu nggak baca Alkitab. Dinda Alkatip, kasih mute dia. Saya Kasih tampar mute. dia dengan Bible. Dengarkan. Lukas 24
nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Dengar. Semua Maria, ada Maria Yakobus, ada Maria Magdalena, dan Maria-Maria yang lain datang di kuburan pada Minggu pagi. Mereka melihat kuburan terbuka. Mereka masuk tidak menemukan Yesus. Lalu mereka para Maria ini mendatangi Petrus, memberitakan apa yang mereka sampaikan. Namun Petrus dan kawan-kawan tidak percaya dan menganggapnya itu adalah omong kosong. Kamu bilang Petrus lihat, hei pastor, kau itu sekolah tinggi-tinggi hanya untuk menipu. Karena kau ngibul, kau itu. Sekarang saya ulang pertanyaan saya. Apakah Petrus melihat, dengar, apakah Petrus melihat Yesus keluar dari kubur? Nah, tukang ngibul. Nah, Tidak, mulai. Om. Tidak, Om. Tidak, Tidak, kata Om. Osama tidak. Menurut pastor, apakah Petrus melihat Yesus keluar dari kubur? Tadi kau mengatakan melihat. Sekarang jawabanmu apa? Silakan. Woi, Di dalam Kisah Para Rasul, pasal apakah 1 Petrus ayat 3. melihat Yesus keluar dari kubur? Sebentar. Makanya mulutmu diam dulu supaya saya dengarin saya. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu dijelaskan sesudah kebangkitan Apa? pada lebih dari Kisah Para Rasul pasal 1. Yang saya tanya, apakah Petrus Petrus melihat itu- Yesus keluar dari kubur? Iya. Di mana dalilnya? Dia menyatakan bangkit dari kubur. Dia menyatakan diri. Lah, Thomas misalnya. Ini ku bacakan dalil. Thomas yang meragukan dia. Kau diam, penipu. Kau penipu, diam. Saya bacakan dalilmu. Di Kisah Para Rasul nomor Makanya penipu 24. itu. Penipu, pembohong. Hanya pengejar perpuluhan, dengarkan. Di dalam kitabmu, dengar. Pengejar Saya duit, bacakan samamu. Penipu, pembohong, penipu, penyesat. Penyesat, temannya setan, dengarkan. Lukas 24, dengarkan. Jangan kau tertawakan dirimu. Nomor 9 dari Lukas 24. Diam. Kamu datang ke Diam. dipakai mute. Diam, wahai penipu, diam. Kubacakan dalilmu sekarang nih. Lukas 24 nomor 9. Nih ya teman-teman, si pastor tadi itu adalah pembohong, penipu, penyesat. Dia itu perpanjangan tangan iblis sebagaimana Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah pahlawan-pahlawan setan di dalam membantu setan durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Pastor tadi adalah pahlawannya iblis untuk menyesatkan orang. Dia mengatakan Petrus melihat Yesus keluar dari kubur. Kita baca dalilnya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid. Berarti termasuk Petrus. Nah, kelihatan kebohongannya kan? Mereka kemudian menceritakan kepada ke-11 murid, kepada semua saudara dan saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdalena, kemudian Yohana, Maria ibu Yakobus, perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul yang ke-11 orang. Tetapi mereka, menurut mereka, perkataan-perkataan itu hanyalah omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan tersebut. Sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk di dalam kubur, Petrus melihat hanya ada kain kafan, lalu ia tidak melihat Yesus. Lalu Petrus pergi dan Petrus bertanya ke dalam hatinya, apa sekiranya yang sedang terjadi? Jedar. Pastor pembohong, penipu. Makanya kalau ada Bang Suma di Komal-Komal, jangan kau coba-coba naik. Permalukan kau. Ilmumu belum seberapa. Kau sekolah STT, kau kejar ijazah. Saya tidak sekolah STT, tapi saya mengejar keberkahan dari Tuhanku untuk menyelamatkan anak manusia. Kutanya samamu sekali lagi, kau kalau tidak mau jemaatmu kosong, jangan kau tampil kalau ada Bang Suma. Kukuliti kau, karena saya lebih paham Bible daripada kau. Paham? Kau belajar malamnya untuk berkhotbah di tempatmu hanya untuk menipu, bukan untuk menyelamatkan manusia. Saya berbeda. Saya menyampaikan kebenaran tertulis di dalam Biblemu, bukan saya ngarang-ngarang.
Petrus tidak tahu, Petrus tidak lihat kebangkitan. Sedangkan penyaliban tak ada muridnya yang tahu. Mana dalilnya? Di dalam Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Paham kau? Jangan kau ngarang-ngarang cerita di depanku. Nanti kuludai matamu pakai dahak. Paham ya? Ilmumu belum seberapa. Kau boleh bertitelkan sarjana teologi, master teologi, gila teologi. Boleh. Tapi jangan kau bilang kau lebih paham Bible daripada saya. Camkan itu baik-baik. Silakan yang lain. Bang love you. Assalamualaikum. Luar biasa Bang Suma. Ya, Bang Suma ini paham Bible, tetapi artinya memutarbalikkan firman. Apakah Bible seperti gitu? Yang memutar firman tadi itu pastormu. Dia mengatakan Petrus melihat Yesus keluar dari kubur. Saya justru meluruskan. Petrus tak melihat. Kau bilang saya yang memutar. Ya. Enggak, dari kesemuanya, bukan hanya ayat ini aja, bukan hanya ayat ini. Kalau ayat yang ini mana yang saya memang putar? betul. Mana yang saya putar coba? Seperti Abang bilang Yesus bukan Tuhan, itu kan Abang memutar Bible itu. Di mana Yesus? Di mana kemudian Yesus pernah menggantikan Tuhan Elohim? Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Elohim? Di mana? Saya tidak pernah mengatakan Yesus menggantikan Elohim, tidak. Tapi Bapaknya kau memvalidasi. Mengatakan dia Tuhan Elohim. Emang Iya, Tuhan ada berapa? Validasi dari Bapaknya. Oh sama. Validasi dari Bapaknya. Inilah Tuhan ada anak berapa? yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Nah itu gimana? Mana Bang? dia di situ Tuhan? Ketika di mana dia Abang, Tuhan? ketika di mana Bang, Tuhan di situ? Di mana Tuhannya? Inilah ini berbicara Tuhan yang tentang kukasih. Tentang ya, apa? Yesus kan pemilik surga, pemilik bumi. Matamu ya kan? suwe. Di mana Yesus mengatakan dia pemilik surga? Ya, Di mana? dia berkuasa di surga, Bang. Di mana Yesus mengatakan dia berkuasa di surga? Mana dalilnya? Itu pernyataannya, Bang. Aku dari atas, kamu dari bawah. Ya, ini kan Bang Suma kan. Masolang generasi. Ini kan, dari atas itu banyak air hujan juga dari atas. Air hujan dari atas juga air hujan. Iblis juga dari atas. Banyak dari atas. Matahari juga cahayanya dari atas. Bulan juga cahayanya dari atas. Bukan berarti dia Tuhan kalau dari atas. Popo parakang juga dari atas. Kuntilanak juga dari atas. Aliran listrik PLN juga dari atas. Tolong buatkan kopi dulu Tolong buatkan kopi dulu buat abangku ini. Saudara, jangan pertahankan keegoan pada saat kau sudah hancur lebur. Tidak ada Yesus mengatakan bahwa dia satu-satunya dari atas. Tadi di awal saya naik ke sini, saya membacakan dalil bagaimana Yesus mengatakan mereka juga dari atas sama seperti aku dari atas. Yohanes 17:14. Kalau menurut Bang Suma, Yesus dari atas mana Bang? Menurut Abang Suma ini dari atas langit, dari Yesus atas apa? Dari atas itu maksudnya utusan Tuhan, Cak Ayu. Bukan dia turun seperti Dewa Krishna. Bukan. Maksudnya itu dia dari atas, dari instruksi yang maha tinggi kepada Maria untuk dia hamil agar melahirkan dirinya. Itu maksudnya. Aku dari atas itu bukan dia turun dari langit terbang, tapi dari atas itu maksudnya adalah aku menjadi manusia bukan karena ibuku digauli lelaki, tetapi karena instruksi dari atas yang dibawa oleh malaikat Gabriel pada bulan ke-6 kepada ibuku. Itu maksudnya. Oke. Sekarang saya tanya Bang, pada saat Yesus terangkat ke atas itu ke atas mana lagi Bang? Ke atas langit. Ke atas langit sama seperti seluruh umat Islam juga ke atas langit. Al-Quran Ali Imran ayat 69 seluruh umat Islam terangkat ke langit. Berarti bukan surga ya? Berarti bukan surga ya menurut Abang. Memang tidak ada dalilnya di dalam Bible Yesus ke surga. Jadi bagaimana? Yang ada di Bible jadi bagaimana menurut Yesus? Aku pergi menyediakan tempat. Ya, jadi menurut Yesus itu bagaimana? Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nah, bagaimana? Kalau dia nggak ke surga, bagaimana dia sediakan tempat? Silakan, Saudara. Yesus mengatakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu sudah ditentukan kemudian oleh Yesus. Siapapun dia yang diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi,
mereka adalah utusan Iya. Tuhan untuk menyediakan tempat-tempat bagi kaumnya masing-masing di Iya. surga, di jannah. Bagaimana bisa dia sediakan tempat kalau dia hanya sampai di langit, nggak sampai ke surga, Bang? Logikanya di mana, Bang? Saudara, apa kau pikir Yesus itu seperti tukang batu, naik ke atas menyediakan tempat, bikin rumah dan seterusnya? Tidak, itu bahasa khiasan kepada kaumnya Bani Nah, Israel. itu. Kaumnya Bani Israel. Tidak ada kemudian dalil Yesus itu terangkat ke surga, nggak ada. Carikan saya satu dalil kalau ada. Ini- Kalau ada ucapannya ini agak Yesus lain. terangkat ke surga, Agak saya lain turun nih sekarang nih. pemahamannya ini, Bang Suma, agak lain. Saya turun nih Agak sekarang, lain saya sih berhenti. pemahamannya, Bang Suma. Dasar bahlul. Agak lain ini pemahamannya Bang Suma istirahat. ini. Anda istirahat, jangan bikin capek saya. Ah, Saya siap, mau siap. diskusi dengan orang yang Siap. pintar. Oke? Anda Oke, istirahat siap, dulu. Bang. Siap. Siap. Oke? Yang lain. Naikkan Kristen yang agak berakal sedikit. Jangan yang bodoh. Silakan. Jadi umat Islam itu seluruhnya yang mati dalam keadaan Islam, mereka tidak mati. Mereka hidup Selamat dan mereka sore. berada di sisi Tuhannya. Wala tansabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Seluruh umat Islam yang mati di jalan Allah itu tidak mati. Selamat sore Bang Syuk. Ya, sore. Ya, Kristen ya. Silakan bertanya, Pak. Oke, saya tadi menyimak yang memuliakan Yesus itu Paulus atau Muhammad. Itu kan pertanyaan Iya. Bang Juma. Siap. Siapa yang memuliakan di antara dua tokoh ini? Nabi Yesus Muhammad. yang memuliakan Yesus ya. Ya. Ya, betul. Tolong tunjukkan datanya ayat di mana Muhammad memuliakan Yesus. Tolong tunjukkan Oke. satu aja. Oke. Dari sejak kecil, ketika kemudian seorang tokoh, seorang nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya, ibunya difitnah sebagai pezina. Ibunya difitnah sebagai pezina. Tapi apa kemudian pembelaan Nabi Isa alaihissalam? Ibuku bukan seorang pezina. Ini masih bayi nih. Nabi Muhammad mengajarkan bahwasanya ibunda Isa atau Maryam itu bukan pezina, dengan pembelaan daripada anaknya yang datang kemudian kepada Bani Israel kaumnya. Ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Dengan kata lain, Nabi Isa mensucikan ibunya, membela ibunya dari fitnah-fitnah orang-orang Yahudi bahwa dirinya adalah manusia yang lahir dari hasil persinahan. Baca Talmud, Sanhedrin 52, 53 dan seterusnya. Di situ mereka menuduh Yesus sebagai anak zina dan kemudian menuduh ibunya sebagai pesina. Nabi Isa datang melalui Nabi Muhammad, diceritakan bahwa ibunya bukan pesina. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Ketika kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak bayi yang masih ada dalam buayan, yang masih ada dalam ayunan? Tiba-tiba bayi itu berkata, hei kalian yang menuduh ibuku, ini Abdullah, aku hadir di tengah-tengah kalian sebagai mukjizat, sebagai tanda yang Tuhan berikan kepada kalian. Aku ini hamba Allah, atani alkitab, Tuhan memberiku ketetapan-ketetapan, wa ja'alani nabiyan, dan aku adalah seorang nabi bagi kalian. Dari sejak kelahiran boleh. saja, Ya, dari sejak boleh. kelahiran saja, Nabi Boleh Muhammad saya sudah tanggapi? memuliakan ibunya Ah. Nabi Isa dan juga Ah. Nabi Isanya sendiri. Boleh Pertanyaan saya tanggapi? balik Boleh sama saya Anda. tanggapi? Cek sebentar. Tunggu. Boleh saya Nanti Anda tanggapi, Ya, saudara. ya. Nanti Anda tanggapi setelah Anda menjawab pertanyaan saya. Tolong tunjukkan pembelaan Paulus terhadap Yesus dan ibunya ketika orang-orang Yahudi menuduh Maria dan juga Yesus sebagai pesina dan anak zina. Di mana Paulus membelanya? Silakan. Oke, Bang Juma ini ternyata tidak menyimak pertanyaan ya. Yang saya tanyakan, tolong tunjukkan ayatnya Muhammad memuliakan Yesus. Itu kan narasimu. Tolong tunjukkan. Nah, saya sudah ayatnya. menjawabnya. Mana Saya ada? sudah menjawab. Mana Muhammad memuliakan Yesus?
Saudara, Ada enggak? saudara, Ada enggak? dengar. Sebentar. Ada Saya enggak sudah paham kata-kata maksudmu. Yesus? Kata-kata Saya sudah Yesus paham ada maksudmu. enggak di dalam Kamu kitabmu? mencari nama Yesus di Al-Quran. Loh, Begini. iya Nah, kok tajarin. begini? Kok begini? Tajarin biar Bang, kamu tidak yang bodoh saya- selama-lamanya. yang saya Diam, biar kau pintar. Orang Yahudi ketika menamai namanya anaknya pasti menggunakan bahasa Ibrani. Kalau bukan bahasa Ibrani, bahasa Aram. Tidak mungkin nama Belanda atau nama penjajah atau nama orang Yunani. Tidak mungkin. Atau nama orang Romawi. Itu mustahil. Nama yang akan didomatkan kepada anak-anak Yahudi, nama orang Yahudi. Isa, nama Arab. Iso, nama Aram. Yesu, nama Ibrani. Ibrani, Aram, Arab adalah 3 bahasa serumpun dari keturunan Abraham alaihissalam. Jadi, Yesu menjadi Iso, menjadi Isa, itu wajar. Ini adalah bahasa serumpun, membicarakan tentang tokoh. Sedangkan ketika penyesat menjual tokoh ini ke Roma dan Yunani, ditambahinya us, maka Yesus menjadi di abad ke-16 menjadi Jesus atau Yesus. Jadi kau harus paham. Dengar. Yang saya Dengar saya. tanya, Sedikit lagi. kamu Sedikit dari lagi. tadi, Sedikit Bang. lagi. Kamu Sedikit dari lagi, tadi. please. Sedikit lagi, please. Wahai manusia bodoh, pemakan babi. Dengar. Yesus itu nama palsu. Itu nama palsu itu. Itu nama dewa Athena yang dijual Paulus kepada orang-orang Athena. Yesus nama orang Ibrani. Jangankan namanya anak Maria atau Miriam, nama Tuhannya Yahudi aja dipalsukan menjadi Theos. Asal kau tahu. Jadi Theos itu ketika dinobatkan kepada Tuhannya Yahudi itu nama palsu. Kemudian apa lagi? Bible atau Biblika kalau ditobatkan kepada kitabnya orang Yahudi itu juga nama palsu. Paham situ? Rasul. Rasul juga adalah gelar palsu kalau itu dinobatkan kepada ajaran tauhid. Itu juga palsu. Yang paling terakhir adalah nanti ada nama Yesus setelah Belanda masuk ke Indonesia. Awalnya adalah Jesus. Yang pertama Isus, lalu Jesus, lalu Yesus. Yesus itu nama setelah di Indonesia. Nama yang sesungguhnya adalah Iso. Al-Quran menyebutnya Isa. Sama seperti Musa, Moses, Daud. Begitu. Abraham, Ibrahim, Ismail, Ishak, Isa. Yesus tokoh fiktif. Sampai sini paham? Keren Bang Suma. Benar sekali. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Maria, apakah Maria menamai nama anaknya dengan nama penjajah? Silakan. Sabar ya. Kamu tadi dari awal membahas Yesus terus saya tanyakan, di mana Muhammad memuliakan Yesus? Kok malah kemana-mana? Hah?